Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Liska Rimatunisa. Jadi di dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang Moodles. Moodle atau kata kerja bantu ya, itu merupakan bentuk kata yang membantu kata kerja atau verb. Moodle itu biasanya diletakkan sebelum verb, dan verb yang jatuh setelah moodle itu harus dalam bentuk simple. Jadi secara garis besar moodle itu terbagi menjadi dua, yaitu present moodle dan past moodle. Untuk present moodle sendiri itu berarti bentuk kalimatnya itu menunjukkan bahwa terjadi di masa sekarang. Rumusnya itu menggunakan subjek plus moodle plus verb 1 plus objek. Sementara yang past moodle itu kalimatnya itu menunjukkan bahwa kejadiannya itu terjadi di masa lampau. Untuk rumusnya sendiri adalah subjek plus moodle plus have plus verb 3 plus objek. Kata have yang ada di dalam past moodle ini menunjukkan kalau kejadian itu sudah terjadi di masa lampau. Jadi akan ada 11 moodle yang akan saya jelaskan lebih rincinya. Kalian tonton saja videonya sampai akhir ya teman-teman. Semoga video dari saya yang sangat simpel ini bisa membantu kalian untuk mempelajari tentang moodle. Oke, kita simak penjelasannya ya. Oke, ini untuk contoh dari moodle. Yang pertama ada bentuk moodle can or cold. Jadi can atau cold ini bisa berguna untuk menunjukkan sebuah kemampuan, terus menunjukkan sebuah kemungkinan, atau untuk menyatakan izin, dan juga bisa untuk menyatakan permohonan yang sopan. Contohnya seperti ini. Ini untuk bentuk yang menunjukkan kemampuan itu seperti she can cook very well. Jadi kalimat she can cook very well itu menunjukkan bahwa dia perempuan itu bisa memasak dengan sangat baik. Gitu ya. Lalu yang kedua ada untuk menunjukkan kemungkinan Joy could not hear your voice. Jadi itu Joy itu kemungkinan tidak bisa mendengar suaramu. Nah, yang ketiga itu untuk menunjukkan menyatakan izin ya. You can go outside if your mother permits you. Jadi dalam kalimat itu menunjukkan sebuah izin bahwa kamu itu bisa keluar kalau ibumu mengizinkanmu gitu. Lalu yang keempat ada menyatakan permohonan dengan sopan. Contohnya seperti can I ask for some help? Jadi itu saya itu seperti meminta pertolongan kepada orang lain dengan cara yang sopan. Seperti itu ya guys. Ini bentuk can atau cold, ini bentuk dari present moodle. Oke, yang kedua itu ada my or make. Jadi my or make ini punya dua fungsi. Yang pertama untuk menyatakan sebuah kemungkinan. Kemungkinan di sini itu penuturnya itu tidak yakin 100% dengan apa yang dia katakan. Contohnya seperti Clara has not come yet, she might still sleep. Jadi itu Clara itu tidak bisa datang juga karena dia masih tidur. Nah, masih tidurnya ini hanya sebuah spekulasi dari si pembicaranya itu dan belum terbukti 100% benar. Lalu yang kedua itu untuk menyatakan izin ya. Contohnya seperti you might use it now. Kamu boleh memakainya sekarang gitu. Yang ketiga ada must or had to.
Jadi must or had to ini punya dua fungsi juga ya, sama seperti might or might yang tadi. Yang pertama itu untuk menyatakan sebuah keharusan dan juga bisa untuk menyatakan sebuah kepastian atau prediksi yang sudah pasti 100% benar gitu. Untuk menyatakan sebuah keharusan itu contohnya I must buy some flour for my mom. Jadi ini tuh I-nya itu dia itu bertugas untuk harus membeli tepung untuk ibunya. Nah, yang kedua untuk menyatakan sebuah kepastian atau prediksi yang pasti itu contohnya ada after doing really hard exercise you must be so exhausted. Jadi kan setelah berlatih keras kamu pasti kelelahan. Yang keempat itu ada shall. Shall itu digunakan untuk subjek yang I dan we itu untuk menyatakan sebuah rencana ya. Contohnya seperti we shall complete the test before Sunday. Kita harus menyelesaikan latihan ini sebelum hari Minggu. Atau I shall not come, aku sebaiknya tidak datang. Lalu ketika dalam kalimat tanya, shall itu digunakan untuk memberikan sebuah saran kepada orang lain. Seperti contoh, you look so pale, shall I call a doctor? Kamu terlihat pucat, bagaimana jika aku memanggil dokter? Seperti itu. Kelima ada should. Should itu digunakan untuk menyatakan sebuah saran. Berbeda dengan must, should itu tidak begitu mengharuskan seseorang itu untuk melakukan saran yang diberikan oleh orang lain. Contohnya itu seperti you just come, you should take a rest. Jadi kamu baru datang, kamu sebaiknya beristirahat. Di sini tuh orang memerintahkan untuk beristirahat, tapi dia itu tidak perlu melakukan sebuah istirahat gitu. Lalu ada modals will. Itu punya 3 fungsi. Yang pertama itu digunakan untuk menyatakan sebuah rencana atau plan. Contohnya itu the government will build more bridge. Lalu yang kedua itu bisa digunakan untuk menyatakan sebuah kemauan atau willingness. Contohnya seperti I will accompany you to go to the market. Lalu ada untuk menyatakan sebuah perkiraan ya atau prediction. Contohnya seperti if it rains tomorrow we will not have come. Selanjutnya ada would. Would itu punya 2 fungsi, yaitu digunakan untuk menyatakan suatu rencana di masa lampau. Jadi itu rencananya itu sudah ada sejak dulu, sudah ada pada masa lampau, tapi itu belum terlaksana gitu ya kan, karena suatu alasan gitu. Seperti contohnya I will call you last night but my work was still too much. Jadi itu di sini I itu saya berencana untuk menelponmu semalam, tapi karena pekerjaan itu masih terlalu banyak gitu, jadi kan akhirnya nggak jadi menelpon kayak gitu. Lalu yang kedua bisa berguna untuk menyatakan sebuah permohonan yang sopan. Contohnya seperti would you please tell me what happened. Jadi itu dia meminta seseorang untuk menceritakan sesuatu apa yang terjadi dan dia itu memintanya itu dengan sangat sopan gitu. Lalu ada ought to. Ought to ini jarang kita jumpai ya, karena entah kenapa sangat jarang orang yang membahas tentang modals bentuk ought to. Jadi ought to itu digunakan untuk menyatakan saran, namun sarannya itu tidak begitu kuat ataupun memaksa orang lain untuk melakukan saran tersebut. Contohnya itu seperti you ought to visit the doctor atau you ought to cook your meal by yourself. Ini ada modal bentuk dari past modal. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau past modal itu belakang modalnya itu ditambahi have. Jadi must have. Must have di sini itu digunakan untuk menyimpulkan kejadian atau peristiwa yang terjadi
di masa lampau. Jadi model ini menyatakan bahwa penulis atau orang yang membuat kalimat tersebut itu sangat yakin dengan kesimpulan yang dibuatnya. Contohnya seperti di dalam kalimat itu, Aldi did not come to the class, he must have been asleep. Jadi itu di sini Aldi itu tidak datang ke kelas karena dia pasti ketiduran. Lalu ada yang kedua, might or might have. Jadi might or might have ini digunakan untuk menimbulkan kemungkinan yang terjadi pada masa lampau. Kalau yang tadi must have itu penuturnya itu sangat yakin dengan kesimpulan mereka, sementara di might or might have ini penuturnya itu tidak begitu yakin dengan ucapan mereka. Seperti contoh nih, Anna failed the exam, she might have been very sad. Jadi itu di sini anak itu gagal dalam ujian, tapi dia mungkin sangat sedih itu. Jadi itu penutur itu nggak yakin anak itu sedih karena gagal ujian atau karena hal lainnya, seperti itu ya. Contoh dari past models. Yang terakhir ini ada masih sama bentuk dari past models atau could have. Could have itu digunakan untuk menyatakan kemampuan yang tidak bisa dilaksanakan pada masa lampau. Contohnya itu, I could have told the history of World War I, but I prefer to be silent. Jadi itu dia itu sebenarnya bisa saja bercerita sejarah Perang Dunia I, tetapi dia itu lebih memilih untuk diam. Oke guys, untuk kalian semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, terima kasih. Sampai berjumpa di video saya yang berikutnya.